Apa itu hikmat? Bukan sekedar sebuah kepintaran. Hikmat itu adalah sesuatu kemampuan how to apply knowledge in the right time, in the right place, in the right person, in the right situation. Dan Alkitab mengingatkan, mengajarkan, hikmat itu menopang hidup kita. Salah satu yang kita harus ajarkan sama anak kita, bukan sekedar menyelesaikan studi. Tentu saja itu baik, S1, S2, orang yang punya biaya berkat lebih mungkin menyekolahkan anak di luar negeri. Tapi bukan itu esensi. How to equip them, bagaimana kita mengajar, melengkapi mereka. Apa yang saya sebut life skill. Saya menemukan sebagian orang gagal membangun, mendevelop apa yang disebut life skill, keterampilan hidup. How to live. Sebab hidup ini sebuah seni. Anda tidak berhadapan dengan 2 tambah 3 sama 5. Kita tidak boleh, kita juga tidak, kita harus menentang arus. Kita harus teguh. Yes. Kita larut dalam arus. Ya. Tapi bagaimana kita tidak larut dalam arus? Tapi kalau arusnya besar, kita juga tidak cari mati. Lalu yang benar apa? Surfing on the wave. Jadi kita berdansa atau menari di atas gelombang. Kita tidak menentang arus. Kita nggak ikut arus. Tetapi kita juga tidak larut dalam arus. Tapi kita juga tidak konyol melawan arus. That's a wisdom. Nah, Pengkhotbah 2:10 ayat 10 mengingatkan, yang terpenting untuk berhasil, the key of success adalah hikmat. Dan permulaan hikmat adalah orang bisa menghargai hikmat lebih dari harta. Lebih dari harta. Apa yang Tuhan suka kepada Salomo adalah ketika Tuhan tanya, kamu mau minta apa? Dia gak minta kekayaan. Dia gak minta musuhnya mati. Dia gak minta berkuasa. Dia minta hikmat. Dan Tuhan berkata, aku suka dengan permintaan. Dan engkau aku beri hikmat dan pengertian. Bukan hanya itu, kekayaan dan kehormatan, kemuliaan. Dan dikatakan dalam 2 Tawarik 9:22, Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Dari mana hikmat itu kita peroleh? Tuhan berkata, kalau seorang kekurangan hikmat, biarlah dia memintanya. Ulangan pasal 4 kalau nggak salah, atau Keluaran, supaya melalui hukum-hukum, melalui ketetapan firman Tuhan, bangsa-bangsa yang lain melihat memang mereka bangsa yang berhikmat dan penuh kebijaksanaan. Dan itu bukan hanya berlaku untuk orang Yahudi, orang Israel. Ini seharusnya berlaku untuk setiap umat Tuhan yang disebut gereja. Karena kita menerima benih ilahi. Kita bukan hanya menjadi tulus seperti merpati. Tuhan mau kita bertumbuh dalam hikmat. Karena keserupaan Kristus bukan hanya tulus seperti domba, seperti merpati, tetapi juga penuh hikmat. Dan hikmat mulai dengan ketika kita melihat nilai hikmat lebih dari emas. Dengan hikmat, from nothing to something. Dengan kebodohan, dari punya menjadi nggak punya. Dengan hikmat, dari tidak ada menjadi ada.